Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5592 Mengendalikan Noda Darah. Selain itu, ia pernah mendengar dari Raja Manusia Kecil bahwa Raja Manusia Xuanyuan telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan gulungan abadi-abadi. Saat itu, ia bahkan mendesah bahwa ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan gulungan abadi-abadi. Lalu, mungkinkah gulungan keabadian yang tak pernah padam, itu diperoleh oleh Raja Manusia Xuanyuan, namun Raja Manusia Kecil itu tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya Dike memiliki salinan asli sutra abadi yang abadi. Oleh karena itu, Dike memberikan gulungan abadi-abadi kepada Lu Ming dan bahkan membiarkan Lu Ming memasuki tanah primordial dunia Yin untuk mengendalikan kekuatan primordial samudera kosmik Yin. Tindakan ini sangat tidak normal. Lu Ming merasa bingung saat itu. Jika itu benar-benar iblis, tidak perlu menegosiasikan begitu banyak persyaratan dengan Lu Ming dan memberinya begitu banyak keuntungan. Dia bisa saja memaksa Lu Ming untuk membantunya. Serangkaian petunjuk saling terkait dan Lu Ming secara bertahap mempercayai kata-kata Dike. Dan aku di sini bukan hanya untuk menyelamatkanmu, tapi juga untuk mengajarimu cara mengendalikan genangan darah itu. Di mana katanya? Apa? Bisakah kau mengajariku cara mengendalikan genangan darah itu? Lu Ming terkejut dan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jika Dike benar-benar bisa mengajarinya cara mengendalikan genangan darah itu, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi Dike yang sebenarnya. Dike yang sebenarnya, seorang ahli dunia bawah, tidak mungkin tahu bagaimana cara mengendalikan darah yang ditinggalkan Ye King. Noda darah yang ditinggalkan Ye King jelas bersifat spiritual. Misalnya, ketika dia berhadapan dengan Kaisar Yao dan Yan Heng, dia akan memiliki reaksi khusus. Jika pihak lain benar-benar Dike, mustahil baginya untuk mengendalikan darah Ye King. Jika dia bisa, maka pihak lainnya kemungkinan besar adalah Raja Manusia Xuanyuan. Pada saat ini, Lu Ming sudah lebih dari setengah yakin bahwa pihak lain adalah Raja Manusia Xuanyuan. Ayo pergi, kita akan meninggalkan tempat ini. Aku akan mengajarimu metode untuk mengendalikan darah. Begitu kau bisa mengendalikan darah itu dan melepaskan kekuatannya, itu akan cukup untuk meroketkan kekuatanmu. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melawan Raja Abadi yang bertransformasi 9. Di mana katanya? Dengan itu, dia berjalan ke arah tertentu dengan Lu Ming mengikuti dari belakang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kultivasi Dike yang setengah langkah ke alam semesta, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan tangannya. Tidak perlu memainkan begitu banyak trik. Beberapa jam kemudian, mereka berdua tiba di kehampaan yang kacau. Tempat ini jauh dari semua lorong kehampaan yang kacau, dan sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Jika kau ingin mengendalikan genangan darah itu, kau butuh kerjasama dari kami berdua. Nanti, aku akan mengaktifkan darah di tubuhmu, dan kau akan menggunakan metode khusus untuk merasakan, mengalami, dan menyatu dengannya. Dike berkata. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Lu Ming dan mengajarinya metode khusus. Lu Ming dengan cermat memahami dan sepenuhnya menguasai metode khusus. Memancing. Tangan Dike membentuk segel, dan rune khusus menyebar, membentuk susunan 8 trigram di udara. Formasi itu menyelimuti Lu Ming. Genangan darah di jalan berlumpur di tubuh Lu Ming tiba-tiba bersinar. Cahaya merah darah terpancar dari tubuh Lu Ming dan mewarnainya menjadi merah darah. Saya benar-benar bisa. Lu Ming tidak bisa tenang. Dike benar-benar dapat memicu noda darah Ye King, dan noda darah itu tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, ia sangat kooperatif. Lu Ming lebih percaya pada kata-kata Dike. Mari kita mulai. Suara Dike terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming segera mulai bekerja sama dengan Dike sesuai dengan metode yang diberikannya. Lambat laun, Lu Ming merasa bahwa kesadarannya terhubung dengan genangan darah. Seolah-olah genangan darah telah menjadi senjata bagi Lu Ming. Dia saat ini sedang menyempurnakan senjata ini. Beberapa hari kemudian, Dike menyelesaikan pekerjaannya dan mundur. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang dan naik ke udara. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya darah, yang membuat kekuatan Lu Ming sangat kuat. Dengan lambaian tangannya, cahaya tombak itu meledak dan menerobos ki yang kacau, meledakkan kehampaan. Setelah itu, lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar, dan cahaya pedang meledak, memusnahkan ki yang kacau.
Lu Ming baru berhenti setelah beberapa saat. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan seperti itu, sudah cukup untuk melawan Raja Abadi yang bertransformasi 9. Lu Ming sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa mengendalikan genangan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan Ye King. Itu hanyalah genangan darah yang ditinggalkan oleh Ye King. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak Ye King pulih, tetapi dia masih bisa meletus dengan kekuatan Raja Abadi 9 transformasi. Ini sungguh tidak terbayangkan. Orang hanya bisa mengatakan bahwa tingkat alam semesta sejati terlalu kuat. Kekuatan Bloodstein sudah terkuras cukup banyak. Lu Ming tersentak pelan. Pada saat ini, dia menarik kembali kekuatan noda darah itu dan menyadari bahwa noda darah itu telah kehilangan banyak kekuatannya. Apakah kamu merasa kekuatan noda darah itu telah terkuras? Kalau tidak salah, kekuatan noda darah itu dapat diisi ulang. Kamu dapat menambahkan cairan obat abadi atau darah abadi ke dalam noda darah itu untuk mengisi ulang kekuatan yang telah kamu gunakan. Di mana katanya? Lu Ming mengeluarkan sedikit darah abadi dan menyatu dengan noda darah. Seperti yang diharapkan, noda darah menjadi penuh lagi. Junior Lu Ming memberi penghormatan kepada Raja Manusia Senior. Lu Ming membungkuk pada DK. Setelah kejadian ini, dapat dibuktikan 100% bahwa DK adalah Raja Manusia Suanyuan. Tidak, Raja Manusia Suanyuan tersenyum dan berkata, hanya kau yang tahu tentang ini. Saat kau kembali ke tanah yang murni, jangan beritahu siapapun. Ini bukan saatnya untuk mengungkapkannya. Kata-kata ini jelas termasuk Suanyuan Yi. Lu Ming mengangguk dan berkata, Senior, bagaimana kesadaranmu memasuki jiwa DK? Apakah karena ketidakberdayaan atau itu disengaja? Itu bagian dari rencana. Raja Manusia Suanyuan menjelaskan, kami tahu bahwa kami akan kalah dalam pertempuran tahun itu, jadi kami membuat serangkaian rencana. Cahaya suci, Suan Ni, dan yang lainnya keluar dari pengepungan dan pergi ke medan perang tingkat abadi. Sedangkan aku, karena aku telah mengolah gulungan abadi-abadi ke alam penyelesaian agung, aku tidak hanya dapat melindungi kesadaran jiwa abadiku dari kehancuran, tetapi aku juga dapat mengasimilasinya. Aku telah menekan jiwa DK dengan tubuhku sendiri selama bertahun-tahun, dan aku telah mengasimilasi kesadarannya, mengubah kesadarannya menjadi makananku, dan mencari kesempatan untuk memasuki dunia bawah. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Kita melakukan ini karena kita takut akan punah sekaligus. Jika kita berpisah, setidaknya kita akan punya harapan. Senior, lalu mengapa kamu bertarung sengit dengan senior Little Human King saat itu? Bahkan tubuh fisik senior Little Human King hancur dan dia hampir mati. Lebih jauh, mengapa kamu mengambil inisiatif untuk membuka jalur alam semesta ke alam semesta purba dan membiarkan alam semesta lain masuk? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Jika aku tidak bertarung dengan Yi Er dengan serius, bagaimana aku bisa membuat orang lain percaya bahwa akulah DK yang sebenarnya? Orang-orang tua dari dunia bawah itu tidak mudah dibodohi. Namun, aku akan tahu batasku. Aku tidak akan membiarkan Yi Er benar-benar mati. Aku akan membuatnya menyatu dengan tubuhku pada akhirnya, yang memang kuinginkan. Mengenai pembukaan lorong kosmik, itu adalah rencana senior Ye King. Kata Raja Manusia Suanyuan. Rencana senior Ye King tidak mati. Lu Ming berseru dengan suara rendah. Dia sangat terkejut. Dia tidak mati. Raja Manusia Suanyuan berkata dengan yakin, pertempuran di hutan belantara saat itu jauh lebih rumit daripada yang kau kira. Di permukaan, tampaknya para ahli dunia bawah mengepung hutan belantara. Namun, kosmos besar dari alam yang juga ikut campur dalam kegelapan. Misalnya, sebelum pertarunganku dengan DK, aku diserang oleh alam semesta setengah langkah dari alam semesta agung cahaya suci. Senjata abadi milikku hancur, dan aku harus membayar harga untuk melarikan diri. Kemudian, aku bertemu DK. Bab 5593, Cerita yang lebih dalam. Ternyata sebelum pertarungan antara Raja Manusia Suanyuan dan DK, dia diserang oleh seorang ahli dari kosmos cahaya suci. Pedang pertempuran Raja Manusia dipatahkan oleh seorang ahli setengah langkah tingkat alam semesta dari kosmos cahaya suci. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia akhirnya mendapatkan jawaban atas keraguan yang dia pendam dalam hatinya. Karena kosmos besar cahaya suci telah bergerak, maka kosmos besar Yuking dan jiwa-jiwa dewa pasti akan terlibat. Memang, 3 kosmos besar berperan dalam pertempuran saat itu.
Tidak hanya itu, selama perang di ujung tanah yang tidak ternoda, juga terjadi pertempuran yang mengejutkan di kedalaman medan perang tingkat abadi. Langit dan bumi bergabung untuk membunuh senior Ye King. Raja manusia Xuan Yuan sekali lagi mengungkapkan informasi yang mengejutkan yang membuat Lu Ming sangat terkejut. Langit dan bumi telah bergandengan tangan. Mereka akan menghancurkan seluruh alam semesta purba dalam satu pertempuran. Kata Lu Ming. Di satu sisi, mereka mengirim orang untuk mengepung alam semesta yang tak ternoda. Di sisi lain, langit dan bumi benar-benar bergabung untuk mengepung Ye King di kedalaman medan perang tingkat abadi. Jika ini bukan untuk menghancurkan tanah yang tak ternoda dalam satu pertempuran, apa itu? Mungkinkah ini melibatkan balapan langit biru? Lu Ming memikirkan pertanyaan ini dan menanyakannya. Karena Raja Manusia Xuan Yuan masih hidup dan berdiri di depannya, dia tentu saja harus menanyakan semua pertanyaan itu dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia pun memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia-rahasia itu. Jadi, kau tahu tentang Blue Sky Rache. Sepertinya kau tahu banyak. Masalah ini mungkin melibatkan klan Langit Biru, kata Xuan Yuan sambil tersenyum. Kalau tidak, klan Langit Kuning dan klan Langit Biru tidak akan berniat menghancurkan alam semesta purba kita. Mungkinkah suku manusia di tanah tak bernoda benar-benar keturunan suku Qing Tian? Lu Ming bertanya. Saya belum yakin soal itu. Kalaupun tidak, pasti ada hubungannya. Kata Raja Manusia Xuan Yuan. Senior, Anda mengatakan bahwa senior Ye King tidak meninggal. Apakah senior Ye King melarikan diri ketika langit dan bumi bersatu? Aku tidak begitu yakin tentang detail pertempuran itu, tetapi itu jelas sangat brutal. Ras surga mengirim lebih dari satu ahli bela diri tingkat alam semesta. Alasan aku tahu bahwa senior Ye King tidak mati adalah karena aku menerima informasi darinya setelah aku muncul kembali di dunia. Dia juga orang yang mewariskanku metode untuk mengendalikan genangan darah itu. Selain itu, alasan mengapa saya membuka lorong kosmik saat itu juga karena instruksi senior Ye King. Senior Ye King menyimpulkan bahwa satu-satunya variabel dan satu-satunya peluang untuk bertahan hidup adalah di alam semesta purba. Namun, jika alam semesta purba terus menyegel dirinya sendiri dan terisolasi dari dunia luar, tidak akan ada peluang sama sekali. Hanya dengan membuka lorong alam semesta dan menghubungkannya dengan dunia luar, alam semesta purba memiliki kesempatan untuk bangkit. Hanya dengan begitu, peluang kecil untuk bertahan hidup akan muncul. Raja Manusia Xuan Yuan menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ternyata semua ini adalah rencana Ye King. Senior, karena senior Ye King belum meninggal, di mana dia sekarang? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Sudah lama sekali aku tidak menerima kabar darinya. Kurasa ras surga juga menduga bahwa senior Ye King tidak mati, itulah sebabnya mereka melindungi alam semesta purba dan dirimu. Tujuan mereka adalah menggunakanmu untuk memancing keluar senior Ye King, Cahaya Suci, Bian, dan yang lainnya. Kata Raja Manusia Xuan Yuan. Ya, senior benar. Lu Ming mengangguk. Dia sudah lama menduga hal ini. Pasti ada alasan mengapa suku Cakrawala melindungi tanah yang murni dan tidak menyerang Lu Ming. Sekarang setelah mereka tahu Ye King belum mati, mereka mungkin ingin menggunakannya untuk memancing Ye King, Raja Manusia Sengki, dan Raja Wanita. Senior, apakah kamu sudah menghubungi senior Secret Luminance dan yang lainnya? Lu Ming bertanya lagi. Tidak, kami belum saling menghubungi sejak pertempuran itu. Kami juga tidak bisa saling menghubungi, karena kami akan mudah dideteksi oleh ras surga tingkat alam semesta. Senior, hampir semua ahli ras surga telah meninggal, termasuk yang kelas alam semesta. Bagaimana menurutmu? Apakah ini benar? Apakah ada konspirasi? Lu Ming terus meminta bimbingan. Para ahli dari ras langit memang semuanya sudah mati. Aku sendiri yang pergi untuk menyelidikinya, tetapi aku tidak bisa memastikan apakah ada konspirasi di dalamnya. Tapi sekarang, senior Ye King belum muncul. Cahaya Suci dan Xuan Ni juga belum muncul. Aku khawatir masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Kamu harus memperhatikannya. Raja Manusia Xuan Yuan memperingatkan dengan serius. Lu Ming mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar lagi. Setelah mengobrol dengan Raja Manusia Xuan Yuan, banyak pertanyaan Lu Ming terjawab. Tentu saja, ada juga beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Bahkan Raja Manusia Xuan Yuan pun tidak mengetahuinya. Lu Ming, kali ini aku butuh bantuanmu. Kata Raja Manusia Xuan Yuan.
Apakah kamu membutuhkan genangan darah itu untuk meminta bantuanku? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Raja manusia Xuan Yuan sekarang sudah setengah langkah memasuki alam semesta dan jauh lebih kuat darinya. Namun, dia butuh bantuan. Lu Ming hanya bisa memikirkan genangan darah. Ini karena genangan darah itu telah ditinggalkan oleh Ye King tingkat alam semesta. Tidak buruk. Raja manusia Xuan Yuan mengangguk dan berkata, aku diam-diam menekan alam semesta setengah langkah dari sungai kosmos yang terlupakan. Namun, alam semesta setengah langkah sangat kuat dan memiliki kemauan yang kuat. Terlalu sulit untuk menaklukkannya. Aku telah menggunakan ratusan ribu tahun tanpa hasil. Aku ingin kau menggunakan darah Ye King. Genangan darah itu ditinggalkan oleh seorang ahli bela diri tingkat semesta, dan berisi kemauan seorang ahli bela diri tingkat semesta. Aku ingin kau membantuku menggunakan kemauan seorang ahli bela diri tingkat semesta untuk mengalahkan kemauannya. Dengan cara ini, aku dapat mengendalikannya dan menggunakannya untuk tujuanku sendiri. Baiklah, Lu Ming segera mengangguk. Akan menjadi keuntungan besar bagi alam semesta purba jika dia dapat membantu Raja Manusia Xuan Yuan menguasai lebih banyak kekuatan. Ini setara dengan kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan alam semesta purba yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dan Raja Manusia Xuan Yuan sendiri adalah alam semesta setengah langkah dan memiliki banyak ahli di bawahnya. Jika dia mengendalikan alam semesta setengah langkah lainnya, kekuatan ini akan sangat mengejutkan. 10.000 roh kosmos besar hanya memiliki 2 alam semesta setengah langkah. Lu Ming sudah tahu bahwa hanya ada 2 alam semesta setengah langkah di kosmos besar Wanling. Tidak ada alam semesta setengah langkah yang tersembunyi. Bagaimanapun juga, alam semesta setengah langkah bukanlah materi kecil. Tidak semua kosmos besar memiliki alam semesta setengah langkah yang tersembunyi. Hanya kosmos-kosmos besar yang menduduki peringkat teratas yang memiliki fondasi semacam itu. 10.000 roh kosmos besar mungkin memiliki 9 transformasi Raja Abadi yang tersembunyi, tetapi tidak ada alam semesta setengah langkah yang tersembunyi. Jika Raja Manusia Xuan Yuan mengendalikan alam semesta setengah langkah, kekuatan yang dimilikinya hampir setara dengan alam semesta 10.000 roh. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengikuti Raja Manusia Xuan Yuan dan sekali lagi tiba di sungai alam semesta yang penuh dengan kelupaan. Ia memasuki pasukan Raja Manusia Xuan Yuan. Kekuatan Raja Manusia Xuan Yuan di sungai kelupaan kosmos besar disebut Istana Disian, yang telah diciptakan oleh Dike. Setelah Raja Manusia Xuan Yuan berhasil menembus alam semesta setengah langkah, ia menjadi salah satu penguasa alam semesta agung sungai kelupaan. Semakin banyak ahli datang ke sisinya, dan kekuatan istana Disian meningkat beberapa kali lipat. Raja Manusia Xuan Yuan membawa Lu Ming ke sebuah ruangan rahasia jauh di bawah tanah. Seseorang dipenjara di sana. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah seekor binatang buas. Seekor binatang raksasa yang tampak seperti buaya tergeletak di tanah. Panjangnya lebih dari 10 meter dan ditutupi sisik. Binatang itu dirantai oleh rantai bercahaya, dan auranya lemah. Bab 5594, Alam Semesta yang Tidak Diketahui. Binatang yang menyerupai buaya ini merupakan setengah langkah kosmos dari Sungai Kelupaan Kosmos Besar. Di masa lalu, Sungai Kelupaan Kosmos Besar memiliki 3 kekuatan tertinggi dan 4 alam semesta setengah langkah. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Faktanya, masih ada alam semesta setengah langkah yang tersembunyi dalam kegelapan, yang berkembang dalam pengasingan. Totalnya ada 5 alam semesta setengah langkah, dan dengan Raja Manusia Xuan Yuan, Dike, yang menerobos kemudian, totalnya ada 6. Selama pertempuran dengan kubu alam nirvana, alam semesta setengah langkah ini, yang tampak seperti buaya, terluka parah setelah bertarung dengan alam semesta setengah langkah musuh dan secara diam-diam ditekan oleh Raja Manusia Xuan Yuan. Yang lain mengira bahwa orang ini telah meninggal atau bersembunyi dalam kekacauan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa ia ditekan oleh Raja Manusia Xuan Yuan. Bahwa, kau pria yang hina. Kau ingin aku menyerah. Dalam mimpimu, bunuh aku jika kau bisa. Binatang raksasa mirip buaya itu disebut Kaisar Buaya. Setelah melihat Raja Manusia Xuan Yuan, ia mulai melawan dengan gila-gilaan. Klang-klang-klang. Rantainya bergetar, dan seluruh ruang bawah tanah rahasia bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi pihak lain telah disegel oleh Raja Manusia, Xuan Yuan, mustahil untuk menjebaknya di tempat seperti itu. Jika kamu ingin mati,
aku akan mengabulkan keinginanmu. Raja Manusia Suanyuan mendengus dingin. Ia melangkah maju dan mendarat di tubuh buaya kaisar. Sinar kekuatan abadi menusuk tubuh buaya kaisar seperti akar yang tajam. Buaya kaisar langsung melolong kesakitan. Raja Manusia, Suanyuan, membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, membentuk rune yang padat. Pada saat yang sama, seluruh ruang bawah tanah rahasia bergetar. Rune padat muncul di dinding sekitarnya, membentuk formasi. Kaisar buaya berada dalam formasi. Dalam sekejap, tubuh kaisar buaya itu terendam dalam rune. Tidak lama kemudian, Luming melihat jiwa abadi kaisar buaya muncul. Itu adalah seekor buaya kecil, pantang menyerah dan berjuang mati-matian untuk melawan rune. Luming, ini adalah keinginan kaisar buaya. Gunakan kekuatan darah untuk menghancurkan keinginannya, dan aku dapat mengambil kesempatan untuk membuat batasan pada jiwanya yang abadi. Suara Raja Manusia, Suanyuan, terngiang di telinga Luming. Luming melangkah maju dan mulai mengendalikan kekuatan noda darah. Dia kemudian melambaikan telapak tangannya dan menyerang. Genangan darah itu tampak seperti genangan darah biasa di jalan lumpur kuning. Tidak besar, tetapi setelah dipukul oleh Luming, genangan darah itu langsung berubah menjadi lautan darah. Lautan darah bergolak dan menyelimuti Kaisar Buaya. Kehendak alam semesta yang kuat menekan kehendak Kaisar Buaya. Ini bukan pertarungan kekuatan, tetapi bentrokan keinginan. Kehendak alam semesta tidak dapat diragukan atau ditentang. Kehendak itu menekan segalanya. Ah, kehendak ahli bela diri kelas semesta. Kenapa kau punya kemauan ahli bela diri kelas semesta? Kaisar Buaya menjerit ketakutan. Kemauannya bagaikan nyala lilin di lautan darah. Setelah beberapa saat, keinginannya tidak dapat bertahan dan runtuh. Ketika kehendak Kaisar Buaya runtuh, Raja Manusia Suanyuan segera memanfaatkan kesempatan itu. Rune padat meresap ke dalam tubuh Kaisar Buaya. Perlawanan Kaisar Buaya berangsur-angsur melemah. 2 jam kemudian, Raja Manusia Suanyuan berhenti dan mendarat di samping Luming. Langkah yang paling penting adalah keberhasilan. Pada akhirnya, orang ini hanya bisa menerima nasibnya dan bekerja untuk saya. Raja Manusia, Suanyuan, tersenyum. Selamat, senior. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, itu tidak cukup. Raja Manusia Suanyuan menggelengkan kepalanya. Situasi lautan semesta di masa depan akan semakin rumit dan berbahaya. Kekuatan ini tidak cukup. Dengan itu, Raja Manusia Suanyuan mengamati Luming dan berkata, sepertinya kamu telah mencapai titik jenuh. Sulit untuk menembus transformasi ke-8. Benar, senior. Aku menggunakan kekuatan eksternal untuk mengendalikan diriku dan melihat apakah aku bisa menerobos. Beberapa kali pertama berjalan lancar, tetapi kali ini, aku terjebak. Luming menjelaskan secara singkat proses kultivasinya dan meminta saran Suanyuan. Menggunakan badai petir yang kacau atau niat membunuh dari lautan yang tak terbatas untuk melatih diri sangatlah berbahaya bagi orang biasa. Satu kesalahan ceroboh dan Anda akan mati. Namun, bagi Anda, itu sudah tepat. Namun, seiring dengan peningkatan basis kultivasi Anda, kekuatan eksternal biasa akan semakin tidak efektif terhadap Anda. Saya khawatir akan sangat sulit untuk menerobos di masa mendatang dengan metode ini. Namun, ada tempat di dunia bawah yang cocok untuk Anda kunjungi. Mungkin Anda bisa mencoba peruntungan di sana dan melihat apakah itu bisa membantu Anda menerobos. Kata Raja Manusia Suanyuan. Tempat apa? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah alam semesta yang tidak diketahui. Alam semesta yang tidak diketahui. Luming bingung. Apa maksudnya? Belum lama ini, sebuah alam semesta melayang dari kekacauan tak berujung yang jauh. Namun, itu adalah alam semesta yang mati, alam semesta yang hancur. Penghalang alam semesta telah ditembus, dan ada lebih dari selusin lubang. Namun, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Penghalang kosmik yang utuh di alam semesta ini sangat kuat. Bahkan alam semesta setengah langkah pun tidak dapat menembusnya. Raja Manusia menjelaskan dengan ekspresi serius. Luming tersentak kaget. Penghalang alam semesta biasanya sangat kuat, tetapi bukan berarti mustahil untuk ditembus. Misalnya, penghalang di beberapa alam semesta kecil dapat dengan mudah ditembus oleh Raja Abadi. Misalnya, 9 transformasi Raja Abadi telah mampu menerobos alam semesta purba. 10 kosmos besar teratas di alam yang memiliki, kaisar,
kosmos setengah langkah yang mengawasi mereka, jadi penghalang kosmos bahkan lebih kuat. Hanya kosmos setengah langkah yang bisa menerobosnya. Namun kini, alam semesta yang mati, bahkan tidak dapat menembus alam semesta setengah langkah. Ini mengerikan. Di seluruh jagat raya besar alam yang, hanya jagat raya besar Cakrawala dan jagat raya besar langit kuning yang tak mampu ditembus oleh pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat alam semesta. Mungkinkah alam semesta besar yang melayang dari kedalaman kekacauan ini sebanding dengan alam semesta surga dan langit kuning? Atau lebih tepatnya, alam semesta yang tidak dikenal ini memiliki eksistensi tingkat alam semesta di masa lalu. Selain itu, ada lebih dari selusin lubang di penghalang alam semesta yang bahkan alam semesta setengah langkah tidak dapat menembusnya. Mungkinkah perang tingkat alam semesta pernah pecah di kosmos yang besar ini? Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Kosmos yang agung di samudera semesta lahir dari samudera semesta. Bagaimana kosmos yang melayang dari kedalaman kekacauan lahir? Apakah ia berevolusi dari kekacauan? Apa sebenarnya yang ada di kedalaman kekacauan itu? Tidak seorang pun tahu karena kekosongan kekacauan purba itu terlalu luas dan tak terbatas. Tidak seorang pun dapat menyelidiki batas kekosongan itu. Dikatakan bahwa keberadaan tingkat alam semesta sekalipun tidak mampu menyelidiki batas-batas kekosongan kekacauan purba. Kekosongan kekacauan purba tampaknya tidak berujung. Jika ini benar-benar kosmos besar yang pernah dijaga oleh seorang ahli bela diri tingkat alam semesta, itu pasti luar biasa. Saat ini, kosmos besar di dunia bawah hanya mengirim orang untuk menyelidiki lingkungan sekitar. Mereka tidak berani masuk dengan gegabah. Namun, tidak lama lagi, mereka pasti akan mengirim orang dalam skala besar. Pada saat itu, Anda dapat masuk untuk menjelajah dan melihat apakah Anda dapat memperoleh sesuatu. Kata Raja Manusia Suanyuan, senior ingin aku menyamar sebagai makhluk dari dunia bawah dan masuk ke dalamnya. Kata Lu Ming. Raja Manusia Suanyuan mengangguk. Kau memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi asal lautan kosmik Yin. Selama kau menutupi energi abadimu dengan energi asal lautan kosmik Yin, aku akan bergerak dan membantumu menutupi auramu. Selama kau tidak melangkah keluar dari alam semesta setengah langkah, tidak seorang pun akan dapat menemukan identitasmu. Bab 5595, 3 Teknik Abadi yang Hebat. Dengan kata lain, alam semesta setengah langkah masih dapat ditemukan. Lu Ming berkata dengan sedikit khawatir. Dia adalah orang dari alam yang, dan dia memiliki permusuhan besar dengan banyak kosmos alam Yin. Begitu identitasnya terungkap, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh kosmos setengah langkah alam Yin. Jangan khawatir tentang itu. Kali ini, alam semesta setengah langkah dari berbagai kosmos besar tidak akan bergerak. Saat ini, kubu Chaos Ruins yang dipimpin oleh Chaos Ruins Universe dan kubu Nirvana yang dipimpin oleh Nirvana Universe terkunci dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak saling menatap dan menunggu pihak lain mengungkapkan kelemahan. Mereka kemudian akan melancarkan serangan yang menggelegar. Di kedua kubu, alam semesta setengah langkah tidak diragukan lagi merupakan kekuatan teratas dan dapat mendominasi pertempuran. Oleh karena itu, alam semesta setengah langkah dari kedua belah pihak tidak berani bertindak gegabah atau memasuki alam semesta yang tidak dikenal untuk menyelidiki. Karena begitu alam semesta setengah langkah dari satu pihak pergi, pihak lain akan segera meluncurkan serangan yang menggelegar. Oleh karena itu, alam semesta setengah langkah dari kedua belah pihak telah terkunci. Kecuali kebuntuan dapat dipecahkan, sulit untuk pergi. Pada saat itu, kedua belah pihak hanya akan mengirim Raja Abadi ke alam semesta yang tidak dikenal untuk dijelajahi. Raja Manusia Suanyuan menjelaskan, Lu Ming sekarang mengerti. Half Step to the Universe adalah kekuatan tertinggi kedua belah pihak. Begitu mereka pergi, itu akan dengan mudah memengaruhi situasi perang secara keseluruhan. Jika beberapa Raja Abadi dikirim, itu tidak akan berdampak banyak pada situasi pertempuran secara keseluruhan. Selama alam semesta setengah langkah tidak kalah, mereka akan mampu bertahan dalam pertempuran. Masih ada sedikit waktu. Kau bisa mengolah beberapa kitab suci abadi dan teknik-teknik dunia bawah. Pada saat itu, tidak seorang pun akan bisa mengenalimu. Kata Raja Manusia Suanyuan. Keduanya meninggalkan ruang bawah tanah rahasia. Raja Manusia Suanyuan memberi Lu Ming beberapa sutra abadi. Mereka adalah Sungai Dewa Bulan yang terlupakan, sutra abadi tingkat atas di kosmos agung bulan yang terlupakan.
Sutra itu sangat kuat dan misterius. Bahkan dapat diperingkatkan di seluruh samudera semesta. Namun, sutra abadi ini selalu terbagi di masa lalu. Itu dibagi menjadi beberapa bagian dan dikuasai oleh beberapa kekuatan besar. Sejak langit kuning menyegel dirinya sendiri dan dunia bawah jatuh ke dalam kekacauan, berbagai kekuatan sungai kelupaan kosmos besar telah bersatu karena tekanan eksternal. Mereka telah mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan mengambil sebagian dari sungai surgawi bulan yang terlupakan yang mereka miliki. Mereka telah menggabungkannya menjadi sutra abadi tingkat atas yang lengkap untuk para jenius sungai kelupaan kosmos besar untuk dikembangkan. Dike merupakan penguasa sungai kelupaan kosmos agung, maka wajar saja jika dia berhak menguasai seluruh sungai dewa bulan yang terlupakan. Sutra abadi kedua adalah Sutra Tombak Kondensasi Darah. Meskipun sutra tombak abadi ini bukanlah sutra abadi atau teknik abadi tingkat atas, namun tidak terlalu jauh. Kekuatannya juga sangat mengejutkan. Yang terakhir adalah teknik yang dibanggakan oleh Raja Manusia Xuanyuan, yaitu 12 segel. Di antara 3 kitab suci abadi dan teknik abadi, hanya kitab suci tombak pengembunan darah, yang merupakan kitab suci abadi murni tipe serangan. 2 lainnya tidak. Kedua belas tangan penyegel menggabungkan teknik penyerangan dan penyegelan. Sungai Dewa Bulan yang terlupakan bahkan lebih rumit. Sungai itu berisi serangan ofensif, defensif, serangan jiwa, dan teknik lain yang tidak dapat diprediksi. Lu Ming pertama-tama memilih untuk mengolah kitab suci tombak pengembunan darah. Karena banyaknya gambaran Dao, Lu Ming dapat dengan mudah mengolah seni abadi dan kitab suci abadi. Selama ia memahami strukturnya, ia dapat dengan mudah menguasainya dan melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan teknik tersebut sepenuhnya bergantung pada jumlah hukum teknik abadi pada diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu 2 hari yang singkat, Lu Ming telah berhasil mengolah teknik tombak kondensasi darah. Selama ia mengedarkan gambar Tao yang tak terhitung jumlahnya, ia akan mampu melepaskan kekuatan hebat dari teknik tombak kondensasi darah. Lu Ming punya metode serangan lain. Setelah itu, Lu Ming mempelajari Sungai Dewa Bulan yang terlupakan dan 12 tangan penyegel. Meskipun kedua seni abadi dan sutra abadi ini juga terkait dengan serangan, hanya sebagian dari mereka yang terkait dengan serangan. Oleh karena itu, hanya sebagian dari aturan seni abadi yang bertepatan dengan gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya, dan proses kultivasinya lebih lambat. Setelah berkultivasi selama beberapa bulan, Lu Ming hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang hal itu. Pada saat ini, Raja Manusia Xuanyuan mengirimkan berita bahwa mereka bisa berangkat. Ini karena banyak Raja Abadi telah memasuki alam semesta tak dikenal itu untuk menyelidiki. Lu Ming menggunakan masa lalunya sebagai pemimpin sementara tubuhnya saat ini dan masa depannya tersembunyi di tubuh masa lalunya. Dia mengedarkan kekuatan asal muasal lautan alam semesta Yin dan Raja Manusia Xuanyuan membantunya bersembunyi. Dia tampak seperti makhluk hidup dari dunia bawah. Sendirian, Lu Ming berangkat dari sungai kosmos yang penuh kelupaan. Ia menerobos kekacauan dan menuju alam semesta yang tak dikenal. Setelah beberapa hari, Lu Ming tiba di luar alam semesta yang tidak dikenal. Lu Ming menjelajahi sekitar penghalang alam semesta dari alam semesta yang tidak dikenal ini. Dia menyadari bahwa penghalang alam semesta ini berwarna abu-abu dan memiliki rasa keheningan yang mematikan. Ia mencoba membombardir penghalang alam semesta dan menemukan bahwa penghalang alam semesta itu kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Mustahil untuk mengguncangnya. Lu Ming berjalan berkeliling dan memang menemukan celah. Kesenjangan itu sangat besar dan tak berbatas, bagaikan luka mengerikan yang takkan pernah sembuh. Lu Ming menduga bahwa alam semesta ini sudah hancur dan tidak memiliki kekuatan hidup atau vitalitas. Jika tidak, penghalang alam semesta akan secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri setelah dibuka. Dia memperluas kesadaran abadinya ke celah itu dan mengamati area itu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Lu Ming bergegas ke celah itu. Saat berikutnya, Lu Ming tiba di alam semesta yang tidak dikenalnya. Dalam kehampaan gelap tak berujung, badai yang merusak melanda ke segala arah. Energi surgawi mengalir deras ke matanya, dan dia melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat pecahan benua yang mengambang di kehampaan yang gelap. Jarak antara setiap fragmen sangat jauh. Ini sangat mirip dengan reruntuhan alam semesta prasejarah. Asyik, Lu Ming melangkah maju dan muncul di sebuah pecahan benua. Pecahan itu cukup besar untuk membentuk dunia yang besar. Namun,
Tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Bahkan tidak ada satu pun tanaman. Dengan langkah berikutnya, Luming muncul di pecahan benua berikutnya. Dia mengabaikan kekosongan panjang dan badai dahsyat di antara kedua benua. Akan butuh waktu yang sangat lama bagi seseorang di bawah alam asal untuk terbang dari satu fragmen ke fragmen lainnya. Mereka juga harus berhati-hati terhadap badai yang merusak. Namun, bagi Luming saat ini, jarak ini dapat ditempuh dengan satu pikiran. Sepetak tanah ini masih sunyi senyap. Setelah itu, Luming melewati lebih dari 10 pecahan tanah berturut-turut. Semuanya sama, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Terlebih lagi, alam semesta ini tidak memiliki tekanan apapun terhadap Luming. Itu adalah alam semesta yang mati. Namun, alam semesta itu luas dan tak terbatas. Dengan penglihatan Luming, dia tidak dapat melihat ujungnya. Di alam semesta purba, Luming duduk bersila di daratan purba dan bisa melihat ujung alam semesta dalam sekejap. Luming menilai bahwa wilayah alam semesta ini setidaknya 10 kali lebih besar dari alam semesta purba. Hah! Tiba-tiba, mata Luming menyipit. Ada sosok di depannya, terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Sosok itu tampak panik dan ada luka di tubuhnya, yang tampaknya disebabkan oleh cakar yang tajam. 6 transformasi Raja Abadi. Luming dapat melihat sekilas bahwa pihak lain adalah Raja Abadi dengan 6 transformasi. Dia botak, berkulit gelap, kekar, dan tampak berusia 30-an atau 40-an. Pihak lain juga melihat Luming dan memperlihatkan ekspresi gembira. Bab 5596, Bayangan Abu-abu. Pria botak berotot itu berlari ke arah Luming dengan gembira dan berteriak, "Sahabat abadi, tolonglah aku." Mengaum. Terdengar suara gemuruh keras dari belakang, dan sesosok tubuh dengan cepat mengejar pria botak itu. Dia juga seorang pria botak kekar yang tampak sangat mirip dengan pria di depannya. Mereka seharusnya berasal dari ras yang sama, dan dia juga seorang Raja Abadi dengan 6 transformasi. Namun, wajah Raja Abadi yang berubah menjadi 6 ini dipenuhi dengan kedengkian. Tubuhnya keriput dan kelabu seperti pohon yang layu. Matanya juga kelabu, dalam dan gelap, dipenuhi dengan niat membunuh. Jari-jarinya sangat aneh. Ada tulang-tulang yang mencuat di antara jari-jarinya, seperti senjata tajam. Melihat bahwa itu hanya Raja Abadi dengan 6 transformasi, Luming tidak mundur. Sebaliknya, dia berdiri diam. Tak lama kemudian, lelaki botak kekar yang berpenampilan normal itu datang ke suatu tempat tak jauh dari Luming dan berkata, "Teman abadi, tolong bantu aku. Temanku telah dirasuki roh jahat dan menjadi gila." Dirasuki roh jahat. Luming sedikit terkejut. Namun, pria botak kekar di belakangnya dalam keadaan gila. Sepertinya dia benar-benar dirasuki roh jahat. Pada saat ini, pria botak berotot di belakangnya telah tiba. Dia meraung dan tangan abu-abunya mencengkeram Luming. Seketika, ruang itu mengeluarkan lolongan mengerikan dan celah mengerikan terbuka. Kekuatannya mengejutkan. Tombak panjang muncul di tangan Luming. Tubuh tombak itu berwarna merah darah. Ini bukan tombak api hitam, tetapi tombak tetesan darah. Selama 1 juta tahun terakhir, Luming telah mengumpulkan cukup banyak senjata abadi. Beberapa di antaranya diberikan kepada orang lain untuk digunakan, tetapi dia memiliki beberapa yang dapat dia gunakan. Misalnya, tombak tetesan darah dan pedang abadi. Lagi pula, dia pernah menggunakan tombak api hitam sebelumnya, dan dia takut orang lain akan mengenalinya. Wus, wus. Dia mengaktifkan tombak pembekuan darah Scripture. Ujung tombak itu berwarna merah darah, dan bersiul di udara dengan suara gemuruh samar dan menakutkan. Bang-bang. Ujung tombak dan cakar tajam pihak lain bertabrakan lebih dari selusin kali. Pihak lain terpaksa mundur oleh kekuatan yang dahsyat itu. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Dia baru mencapai transformasi ke-6, tetapi dia masih bisa melepaskan kekuatan yang dahsyat. Tidak heran pria botak di depanku itu berlari menyelamatkan diri. Apakah karena kerasukan roh jahat itu kekuatan tempurnya meningkat pesat? Luming merenung dan meningkatkan kekuatannya pada saat yang sama. Aduh! Tombak darah beku itu langsung menerobos pertahanan lawan dan menusuk ke tubuh lawan. Luming merasakan perlawanan kuat dari tombak darah yang membeku. Tubuh lawan yang abu-abu dan layu itu sangat kuat. Itu membuat Luming merasa bahwa dia telah menusuk senjata abadi. Namun, kemampuan Luming saat ini sangat mengejutkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan Trinitas,
kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada pembangkit tenaga listrik biasa di level yang sama. Hanya dengan sedikit rintangan, tombak darah yang membeku itu berhasil menembusnya dan sebuah lubang pun tertusuk di sekujur tubuhnya. Mengaum, pihak lainnya meraung dan mundur. Tidak ada darah. Lu Ming mengerutkan kening. Kitab suci tombak pembekuan darah memungkinkan pengguna untuk menyerap darah musuh dan memadatkannya pada ujung tombak untuk meningkatkan kekuatan teknik tombak. Dengan kata lain, kekuatan tombak pembekuan darah Scripture akan menjadi lebih kuat semakin banyak orang yang dilawan dan semakin banyak musuh yang dibunuh atau dilukai. Tentu saja, ini hanya terjadi dalam pertempuran besar. Setelah pertempuran berakhir, darah yang terkondensasi akan menghilang. Namun, Lu Ming baru saja menembus tubuh pihak lain tetapi dia tidak menyerap darah apapun. Mengaum. Pada saat ini, pihak lain meraung 2 kali. Tampaknya tahu bahwa itu bukan lawan Lu Ming. Ia benar-benar berbalik dan berlari. Namun, Lu Ming tidak ingin membiarkan pihak lain pergi. Pihak lain jelas telah menghadapi kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di alam semesta ini. Lu Ming ingin mengalahkan pihak lain dan mempelajarinya dengan saksama, kalau-kalau dia tidak memiliki solusi saat menghadapinya nanti. Ketiganya mengaktifkan energi abadi mereka sebagai satu kesatuan, dan mereka melangkah maju untuk mengejar lawan mereka. Mereka menusukkan tombak mereka ke depan, dan langit dipenuhi bayangan tombak. Lu Ming, yang serius, bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh pihak lain. Tubuhnya ditusuk dengan puluhan lubang. Kemudian, Lu Ming melihat bayangan abu-abu di tubuh pihak lain. Itu seperti gumpalan gas abu-abu, tetapi juga tampak seperti jiwa abu-abu. Itu menjerit, berputar, dan berjuang. Kerasukan roh jahat, apakah ini yang disebut roh jahat? Lu Ming tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal dan tubuh lawan meledak dengan keras. Namun, bayangan abu-abu itu baik-baik saja. Dengan suara swoosh, bayangan itu dengan cepat terbang ke kejauhan. Sambil mengalirkan energi abadinya, tangan raksasa itu meraih udara dan mengembun menjadi tangan besar yang menutupi langit. Tangan itu menyelimuti bayangan abu-abu itu lalu tiba-tiba menutup, meraih pihak lain di tangannya. Namun, ekspresi Lu Ming berubah pada saat berikutnya. Ketika bayangan abu-abu itu bertabrakan dengan satu sisi tangan besar, energi surgawi di sana dengan cepat berubah menjadi abu-abu seolah-olah telah berasimilasi. Itu benar-benar di luar kendali Lu Ming. Energi langit kelabu terus menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak lama kemudian, seluruh area energi langit berubah menjadi abu-abu, dan tak ada lagi halangan bagi bayangan abu-abu itu. Pihak lainnya bergegas mendekat, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming sudah tiba. Dia menusukkan tombak darah beku itu dan langit dipenuhi dengan cahaya tombak, terus-menerus menusuk bayangan abu-abu itu. Bayangan abu-abu itu terus-menerus ditembus dan kemudian meledak. Namun, itu hanya sesaat. Bayangan abu-abu yang meledak berkeping-keping itu malah mengembun dan terus menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Bahkan Lu Ming sedikit terkejut. Vitalitas bayangan abu-abu ini terlalu kuat. Dengan kekuatannya, bahkan jika Raja Abadi 8 transformasi diledakkan olehnya, dia tidak akan dapat pulih secepat itu. Namun, bayangan abu-abu itu mampu pulih dengan sangat cepat. Sungguh mengejutkan. Lu Ming menolak untuk mempercayainya. Dia muncul lagi dan cahaya tombak yang ganas menghancurkan bayangan abu-abu itu menjadi ratusan bagian. Namun, bayangan abu-abu itu pulih dalam sekejap. Namun, Lu Ming memperhatikan bahwa meskipun bayangan abu-abu itu pulih dengan cepat, kekuatannya tampaknya telah melemah. Tampaknya serangan Lu Ming tidak sepenuhnya tidak efektif terhadapnya. Itu masih efektif, tetapi efeknya lebih kecil. Selama mereka terus menyerang, cepat atau lambat mereka akan memusnahkan pihak lain. Akan tetapi, efisiensinya terlalu rendah. Lu Ming tidak ingin membuang waktu lagi dengan pihak lain. Energi surgawinya melonjak dan berubah menjadi kuali besar, menyelimuti bayangan abu-abu itu. Itu bukan kuali abadi agung tertinggi, tetapi manifestasi energi abadi. Lu Ming ingin menyempurnakannya. Akan tetapi, bayangan abu-abu itu terus-menerus menghantam kuali, dan tempat-tempat yang terkena bayangan itu langsung berubah menjadi abu-abu. Menekan, Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah gunung kecil yang dipenuhi aura dingin dan suram terbang keluar. Ini juga merupakan senjata abadi, dan diberikan kepadanya oleh Raja Manusia Xuanyuan.
Gunung kecil itu dengan cepat membesar dan menekan bayangan kelabu. Bayangan abu-abu itu menjerit dan mencakar gunung. Tempat-tempat yang tergores cakar itu langsung berubah menjadi abu-abu. Betapa hebatnya kekuasaan ini. Kekuatan apakah ini? Ekspresi Lu Ming tampak serius dan dia menarik gunung kecil itu tepat pada waktunya. Gunung kecil ini adalah senjata abadi, tetapi setelah dipukul oleh pihak lain, gunung itu malah diasimilasi. Jika terus seperti ini, gunung itu mungkin akan dihancurkan oleh pihak lain. Lu Ming tidak lagi mengeluarkan senjata surgawinya. Sebagai gantinya, ia mengaktifkan Trinitas. 3 jenis energi surgawi terkunci pada bayangan abu-abu dan menyatu untuk menyempurnakannya. 3 dalam 1 memang efektif. Bayangan abu-abu itu terus berputar dan menjerit. Tubuhnya dipenuhi asap abu-abu dan menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, bayangan abu-abu itu berubah menjadi ilusi yang sangat kuat. Kemudian, dengan suara keras, bayangan itu meledak sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Bab 5597, yang terinfeksi. Lu Ming menghela napas panjang lega. Dia akhirnya berhasil menyempurnakannya. Bayangan abu-abu itu tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan hidupnya sangat kuat. Kekuatannya juga sangat kuat, seolah-olah dapat menyerap segalanya. Sangat sulit untuk membunuhnya. Untungnya, Trinitas bahkan lebih kuat. Ketiga jenis energi surgawi menyatu dan memurnikan bayangan abu-abu dalam satu gerakan. Pada saat ini, tatapan Lu Ming menyapu ke satu arah. Itu adalah pria botak kekar yang telah melarikan diri sebelumnya. Ekspresi pria botak kekar itu berubah dan dia cepat-cepat mundur, membuat jarak antara dirinya dan Lu Ming. Dia menatap Lu Ming dengan waspada dan berkata, "Kamu berasal dari kosmos besar mana?" Sekarang setelah ada 2 kubu yang bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia bawah, dia tentu saja penuh kewaspadaan sebelum mengetahui dari kubu mana Lu Ming berasal. Sungai Kelupaan. Lu Ming berkata singkat. Jadi, kau adalah teman abadi dari Sungai Kelupaan Kosmos Agung. Aku adalah Sungai Hitam dari Kosmos Agung Darah Gelap. Pria botak itu menghela napas lega dan menurunkan kewaspadaannya. Sungai Kelupaan Kosmos Besar dan Darah Gelap Kosmos Besar keduanya milik perkemahan reruntuhan yang kacau. Kakak Heihe, bagaimana lukamu? Lu Ming melirik Black River. Ada luka cakaran di tubuhnya dan lukanya berwarna abu-abu. Dia pasti tergores oleh cakaran tajam orang tadi. Lu Ming terkejut bahwa luka Sungai Hitam belum pulih bahkan setelah dia menggunakan teknik kultivasinya untuk menyembuhkannya. Keberadaan di tahap Raja Surgawi memiliki tubuh surgawi yang kuat dan kekuatan hidup yang kuat. Mereka dapat pulih dari cedera eksternal apapun dalam sekejap. Tidak apa-apa, itu hanya luka kecil. Hanya saja kekuatannya terlalu kuat dan agak sulit untuk menghilangkannya dalam waktu singkat. Akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Black River tertawa. Lu Ming mengangguk. Dia tidak terlalu khawatir dan bertanya, "Saudara Heihe, apa yang kalian temui? Apa asal-muasal bayangan abu-abu itu? Bagaimana temanmu bisa kerasukan? Kami menemukan mayat di pecahan benua di depan kami. Ada kulit yang mengelupas di mayat itu. Alam semesta yang agung ini sunyi senyap dan telah hanyut dalam kekacauan yang tak terbatas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mayat semua makhluk hidup telah berubah menjadi abu. Bahkan sisa-sisa makhluk abadi sejati dan raja abadi biasa telah membusuk dan berubah menjadi abu. Namun, mayat itu memiliki sisa-sisanya dan belum membusuk. Ini jelas bukan masalah sepele. Kami berspekulasi bahwa itu mungkin telah ditinggalkan oleh Raja Abadi Puncak. Mata Sungai Hitam menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Sisa-sisa puncak Raja Surgawi sangatlah luar biasa dan jelas merupakan harta karun yang langka. Bagi para Raja Abadi, semua itu sangat berguna. Setelah disempurnakan, mereka dapat memperkuat tubuh seseorang dan bahkan membantu dalam transformasi seseorang. Namun, ada bayangan abu-abu yang tersembunyi di dalam mayat itu. Temanku terkejut dan dirasuki oleh bayangan abu-abu itu. Dia langsung menyerangku seolah-olah dia sudah gila. Black River menjelaskan. Lu Ming tahu semua yang terjadi setelah itu. Teman Black River telah dirasuki oleh bayangan abu-abu dan menyerangnya dengan panik. Setelah dirasuki oleh bayangan abu-abu, kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan. Black River hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Untungnya, dia telah bertemu Lu Ming. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terduga. Di mana tepatnya Anda menemukan pecahan benua yang meleleh itu? Lu Ming bertanya. Aku tidak yakin. Saat aku melarikan diri,
aku terus mengubah arah untuk menyingkirkan para pengejarku. Aku hanya tahu arah umumnya, tetapi aku bisa membawamu ke sana. Aku bisa menemukan pecahannya berdasarkan petunjuk yang kutinggalkan. Kata Black River. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Lu Ming mengangguk. Black River memimpin jalan sementara Lu Ming mengikuti di belakang. Akan tetapi, dia baru saja terbang dalam jarak pendek ketika dia menyadari Black River sedikit bergetar di depannya. Black River, kamu baik-baik saja. Lu Ming sedikit mengernyit dan bertanya. Aku. Black River berbalik perlahan. Lu Ming mengangkat alisnya. Wajah Black River pucat pasi, dan tubuhnya kering dan kelabu. Kabut kelabu masih keluar dari tubuhnya. Pupil matanya juga tertutup warna abu-abu, dan wajahnya penuh dengan keganasan. Ah! Raungan. Black River tiba-tiba meraung dan menerkam Lu Ming. Tangannya menjadi kering tetapi sangat keras, seperti senjata abadi, saat ia mencengkeram Lu Ming. Asyik, sosok Lu Ming bergerak dan dia mundur dengan cepat untuk menghindari serangan lawan. Namun, Black River tampaknya menjadi gila dan menyerang Lu Ming dengan panik. Apakah kamu terinfeksi? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia melirik luka-luka di tubuh Black River. Itu adalah luka yang disebabkan oleh temannya. Luka itu ditutupi oleh gas abu-abu, yang tampaknya lebih banyak sekarang. Jelaslah bahwa pihak lain menjadi seperti ini karena luka ini. Ia akan menjadi gila hanya karena terluka. Ini mirip dengan zat racun reinkarnasi, tetapi bahkan lebih kuat. Lu Ming menghindari serangan lawannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik jiwa abadi dan berteriak beberapa kali, mengguncang jiwa abadi Sungai Hitam dengan harapan dapat membangunkan lawannya. Namun, itu tidak berguna. Pihak lain sudah terinfeksi dan terkorosi sepenuhnya. Dia tidak ada harapan. Lu Ming tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengayunkan tombak yang meneteskan darah secara horizontal dan menghancurkan Black River dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh Black River meledak. Setelah ledakan itu, bayangan abu-abu terbang keluar. Jiwa abadi Black River telah berubah menjadi bayangan abu-abu. Apakah dia telah berasimilasi? Terlalu berlebihan untuk mengasimilasi jiwa abadi Black River dengan kecepatan secepat itu. Bahkan Lu Ming pun terkagum. Tidak peduli apapun, Black River tetaplah seorang raja abadi dengan 6 perubahan. Jiwa abadi dari seorang raja abadi dengan 6 perubahan sangatlah kuat dan sangat sulit untuk dihancurkan. Namun, dalam waktu singkat, ia telah berasimilasi dan berubah menjadi bayangan abu-abu. Ini sedikit menakutkan. Lu Ming segera mengaktifkan Trinitas. Energi abadi yang tak terbatas meledak, menyelimuti bayangan abu-abu dan terus menyempurnakannya. Bayangan abu-abu ini lebih mudah disempurnakan daripada yang sebelumnya. Mungkin karena baru saja menyerap jiwa abadi Sungai Hitam, tetapi setelah beberapa saat, bayangan itu sepenuhnya disempurnakan. Kosmos yang rusak ini jelas tidak aman. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Lu Ming merenung. Tentu saja dia tidak akan mundur karena ini. Dia masih memiliki semua jenis kartu truf. Pedang kristalnya mampu melukai Raja Abadi dengan 9 transformasi. Ada juga darah Ye King. Begitu darah itu meledak, dia akan langsung memiliki kekuatan seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi. Itu mungkin sisa dari 9 transformasi Raja Abadi. Kita tidak boleh melewatkannya. Mungkin ada di arah itu. Mari kita cari. Lu Ming terbang cepat ke arah yang ditunjukkan oleh Sungai Hitam. Setelah mencari lebih dari 10 pecahan tanah, Lu Ming akhirnya menemukannya. Di tengah-tengah sebidang tanah yang luas tergeletak bangkai seekor binatang raksasa. Binatang raksasa itu berbadan singa tetapi berkepala elang. Ia bahkan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Binatang raksasa itu sudah sangat tidak bernyawa. Ia sudah lama kehilangan semua tanda kehidupan. Namun, ada fluktuasi energi yang kuat di punggungnya. Lu Ming mengamatinya dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah sepotong pelindung tulang yang mengandung energi mengejutkan. Seperti yang diduga, kulitnya telah berganti. Kondisi untuk pembentukan shading sangat sulit. Setelah kematian seorang abadi, akan butuh waktu lama dan kondisi khusus untuk membentuk shading. Tidak semua makhluk hidup dari Dao abadi akan meninggalkan tubuh mereka setelah mereka meninggal. Kulit yang terkelupas itu berisi sebagian besar hakikat makhluk Dao yang abadi ini. Bab 5598, Melepas Kulit Alam Semesta Setengah Langkah. Lu Ming menyebarkan kesadaran abadinya dan menyelimuti mayat Griffin.
Dia mengamatinya dengan saksama karena takut ada lebih banyak bayangan abu-abu yang bersembunyi di dalamnya. Namun, setelah pemeriksaan teliti, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Lu Ming melangkah maju dan muncul di langit di atas binatang raksasa itu. Dia memadatkan tangan besar dengan energi surgawinya dan meraih benda yang terlepas itu. Benda yang terlepas itu ditangkap oleh Lu Ming. Itu adalah tulang gus seukuran pelat muka. Itu sebening kristal seperti batu giok dan mengandung sejumlah besar esensi kehidupan. Berdasarkan energi yang ada di sisa-sisanya, Griffin ini seharusnya adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi saat masih hidup. Pada saat ini, mayat Griffin tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi abu seperti pohon tua yang telah membusuk selama ratusan juta tahun. Meskipun tubuh surgawi makhluk surgawi dikatakan abadi dan tidak dapat dihancurkan, dan tidak akan membusuk bahkan setelah kematian, itu hanyalah relatif. Barangkali, bahkan jika bintang-bintang hancur dan alam semesta akan merosot, tubuh abadi itu akan tetap abadi, tetapi itu hanya karena usianya yang belum cukup lama. Jika waktu berlalu, tubuh abadi itu akan membusuk dan perlahan-lahan berasimilasi dengan kekacauan, dan akhirnya menjadi bagian dari kekosongan yang kacau. Rupanya, kosmos yang agung ini telah mengambang dalam kehampaan yang tak berujung dan kacau terlalu lama. Bahkan mayat dari 9 transformasi Raja Abadi telah membusuk. Adapun keberadaan alam bawah, kemungkinan besar telah membusuk sejak lama dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Lu Ming mengeluarkan sebuah kotak besi besar dan menaruh jasadnya di dalamnya. Ia memasang susunan penyegel sederhana pada kotak besi itu dan kemudian menyimpannya di Grand Shin. Setelah itu, Lu Ming melanjutkan perjalanannya. Karena dia bisa menemukan sisa-sisa 9 transformasi Raja Abadi di sini, mungkin ada lebih banyak lagi di tempat lain. Kosmos yang besar ini dulunya memiliki eksistensi tingkat alam semesta. Kosmos ini bukanlah materi kecil dan pasti telah melahirkan banyak ahli. Pasti ada lebih dari satu eksistensi di atas alam Raja Abadi 9 transformasi. Namun, Lu Ming tidak menemukan hal baru dalam kurun waktu berikutnya. Ia melewati ratusan pecahan benua secara berurutan, tetapi ia tidak melihat lagi metamorfosis makhluk abadi. Dia tidak tahu apakah orang lain sudah mendapatkannya terlebih dahulu, atau apakah itu memang tidak ada sejak awal. Pada saat ini, Lu Ming berhenti. Dia merasakan fluktuasi energi datang dari arah tertentu. Sumber fluktuasi energi itu masih sangat jauh. Namun, energi yang kuat itu mengguncang kehampaan dan menempuh jarak yang jauh. Lu Ming dengan saksama menangkapnya. Asyik, sosok Lu Ming melintas dan dia menuju ke arah fluktuasi energi. Kecepatan Lu Ming sungguh mencengangkan. Jika ia mengerahkan segenap tenaga, ia dapat menyeberang dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya hanya dengan satu langkah. Hanya saja dia tidak berani melakukannya di alam semesta yang tidak dikenalnya ini karena takut menabrak sesuatu yang mengerikan di tengah jalan. Selain itu, ada juga pecahan benua yang menghalanginya, jadi mudah untuk menabraknya. Tak lama kemudian, Lu Ming sudah dekat dengan sumber fluktuasi energi. Itu berada di pecahan benua, dan ada beberapa tokoh yang terlibat dalam pertempuran sengit. Lebih tepatnya, ada 6 sosok yang mengepung satu orang. Kaisar Cahaya. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia menemukan bahwa orang yang diserang sebenarnya adalah Kaisar Cahaya. Berdasarkan auranya, basis kultivasi Kaisar Ming telah mencapai 8 transformasi Raja Abadi, satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, itu normal. Kaisar Ming adalah reinkarnasi dari alam semesta setengah langkah. Saat itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik kelas atas di alam semesta setengah langkah. Tidak banyak lawan di seluruh lautan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa kecuali alam semesta kelas atas muncul, hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat menekan Kaisar Ming sendirian. Bagi eksistensi seperti itu yang bereinkarnasi dan berkultivasi lagi, bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat? 6 orang yang mengelilingi Kaisar Cahaya juga sangat kuat. 3 Raja Abadi 8 perubahan, 3 Raja Abadi 7 perubahan dan tidak ada satu pun di perubahan ke-6 atau ke-5. Jajaran seperti itu bisa dikatakan mewah. Masing-masing dari mereka adalah ahli terkenal di dunia bawah. Namun, 6 pusat kekuatan mengepung Kaisar Ming, dan pertempurannya sulit ditentukan. Kekuatan tempur Kaisar Ming sungguh mencengangkan. Saat ia masih menjadi dewa sejati 3 perubahan, ia telah mengalahkan dewa sejati 4 perubahan dari alam yang hingga tak seorang pun berani bergerak. Namun, itu terjadi di alam abadi sejati.
Penggarap alam abadi sejati akan lebih mudah bertarung lintas level, dan perbedaan di antara mereka akan lebih besar. Akan tetapi, ketika seseorang mencapai tahap Raja Abadi, terutama tahap Raja Abadi 8 perubahan, jarak di antara mereka akan sangat kecil. Siapa di antara mereka yang dapat berkultivasi hingga ke alam Raja Abadi 8 transformasi yang bukan monster yang tak tertandingi? Bahkan dengan kekuatan Kaisar Ming, dia hanya bisa mempertahankan hasil seri saat menghadapi 3 ahli dengan level yang sama dan 3 Raja Abadi dengan 7 transformasi. Tidak jauh dari tempat kedua belah pihak bertarung, ada seekor binatang raksasa. Binatang raksasa ini berkepala elang dan berbadan singa. Namun, binatang itu jauh lebih besar daripada yang ditemui Lu Ming sebelumnya. Binatang itu tampak seperti bintang besar saat berbaring di sana. Di dadanya, ada bola cahaya. Bola itu bahkan lebih cemerlang dari matahari dan menerangi sebidang tanah ini. Gudang. Ada juga pelepasan di dada binatang raksasa itu. Yang terpenting adalah aura yang dipancarkan pelepasan ini sangat mengerikan. Itu beberapa kali lebih kuat dari pelepasan yang diperoleh Lu Ming sebelumnya. Orang harus tahu bahwa kulit yang terkelupas yang diperoleh Lu Ming sebelumnya ditinggalkan oleh 9 transformasi Raja Abadi. Lalu, bukankah gudang ini akan ditinggalkan oleh alam semesta setengah langkah? Lu Ming dapat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat sisa-sisa yang ditinggalkan oleh makhluk setengah tingkat alam semesta. Ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya, sulit ditemukan di dunia, ada harganya tetapi tidak ada pasarnya. Di seluruh samudera semesta, ada berapa banyak eksistensi di tingkatan alam semesta setengah langkah? Sangat sedikit. Keberadaan seperti itu tidak akan pernah mati kecuali dia dikepung oleh banyak keberadaan yang levelnya sama. Sekalipun sejumlah kecil dari mereka gugur saat mencoba menerobos ke tingkat alam semesta, mereka jarang meninggalkan sisa apapun. Dan di sini, ada satu yang terlalu berharga. Ada rumor bahwa setengah langkah pelepasan tingkat alam semesta akan berpengaruh pada terobosan ke tingkat alam semesta. Tidak heran bahkan Kaisar Ming tidak tenang. Ketika Lu Ming mendekat, kedua belah pihak langsung melihatnya. Pertarungan sengit itu pun melambat dan mereka pun waspada. Itu karena mereka tidak mengenal Lu Ming. Lu Ming berada di tubuh masa lalunya, dan telah mengubah penampilannya. Auranya juga telah disembunyikan oleh Raja Manusia Xuan Yuan. Mereka tidak tahu dari kubu mana Lu Ming berasal. Kaisar Ming jelas berasal dari fraksi kekacauan. 6 Raja Surgawi lainnya semuanya berasal dari kubu alam nirwana dan berasal dari kosmos besar yang berbeda. Sebagian dari mereka berasal dari kosmos besar Paramita, sebagian dari kosmos besar yang jahat, dan sebagian dari kosmos besar kerangka. Mereka tidak mengenal Lu Ming dan tidak yakin di pihak mana dia berada. Mereka tidak yakin apakah dia kawan atau lawan. Tentu saja, mereka takut. Kau sudah selesai bertarung. Lu Ming sedikit kecewa. Dia ingin lebih banyak menyaksikan pertarungan pihak lain dan menggunakan sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya untuk secara diam-diam mempelajari kitab suci abadi dan teknik abadi milik pihak lain. Dia mendapat banyak hal dari pengamatannya tadi. Setelah Lu Ming melangkah ke pecahan itu, kedua belah pihak berhenti bertarung. Sahabat abadi, aku tidak mengenalmu. Dari kosmos besar manakah kamu berasal? 8 transformasi Raja Abadi dari kerangka kosmos agung bertanya. Lu Ming tidak menjawab. Aku tahu hampir semua Raja Abadi di berbagai alam semesta kita. Pria ini tampak asing dan auranya tidak jelas. Dia kemungkinan besar bukan dari kubu kita. Raja Abadi 8 transformasi dari kosmos agung nirvana sangat waspada terhadap Lu Ming. Namun, mereka dapat melihat bahwa kultivasi Lu Ming baru mencapai transformasi ke-7. Hal ini membuat mereka merasa lebih tenang. Bab 5599, melawan Kaisar Ming lagi. Kalian hentikan Kaisar Ming dengan sekuat tenaga. Aku akan mengambil kulit yang terkelupas. Setelah aku mendapatkannya, kita akan membaginya secara merata. Raja Abadi dengan 7 transformasi sedang berdiskusi dengan yang lain. Yang lainnya mengangguk setuju. Setelah itu, Raja Abadi 7 transformasi menyerang binatang raksasa berkepala elang dan berbadan singa sementara para ahli lainnya mengeluarkan senjata abadi mereka dan memblokir Kaisar Ming. Alis Kaisar Ming sedikit berkerut. Ia melangkah maju dan hendak menyerang binatang buas berkepala elang itu. Kaisar Cahaya, tetaplah di belakang. Jalan ini diblokir. 5 ahli yang tersisa menyerang Kaisar Ming dengan sekuat tenaga, menghalangi jalan Lu Ming. Pada saat ini,
mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka dan menggunakan kartu truf mereka. Selama mereka dapat menahan Kaisar Ming untuk sementara waktu, sisa-sisa alam semesta setengah langkah akan menjadi milik mereka. Tentu saja, mereka juga mengawasi Lu Ming setiap saat. Begitu Lu Ming mencoba merebutnya, mereka akan melancarkan serangan seperti kilat. Lu Ming tidak bergerak. Ini karena ada bayangan abu-abu yang mengintai di tubuh 9 transformasi Raja Abadi berkepala elang singa, yang telah berasimilasi dengan teman Sungai Hitam. Siapa yang tahu jika ada bayangan abu-abu di tubuh binatang raksasa alam semesta setengah langkah ini? Lebih baik berhati-hati. Bukankah lebih baik membiarkan orang lain yang memimpin? Lu Ming tidak bergerak. Di mata yang lain, Lu Ming tidak cukup kuat dan tidak berani ikut campur. Kaisar Cahaya dan kelima ahli terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming berdiri diam di kejauhan, mengamati pertempuran itu. Kecepatan Raja Abadi 7 transformasi sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah tiba di perut binatang raksasa berkepala elang dan bertubuh singa. Tubuhnya seperti debu jika dibandingkan dengan binatang raksasa itu. Namun, tubuhnya terpental dan langsung melesat ke perut binatang raksasa itu. Kekuatan abadinya terkondensasi menjadi tangan besar dan mencengkeram kulit yang terkelupas di perut. Namun, pada saat ini, bayangan abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Griffin. Kecepatan bayangan abu-abu itu sangat cepat, dan sangat dekat dengan Raja Abadi 7 transformasi. Ketika Raja Abadi 7 transformasi bereaksi dan ingin menghindar, sudah terlambat satu langkah dan dia terkena bayangan abu-abu itu. Setelah bayangan abu-abu itu mengenai Raja Abadi 7 transformasi, bayangan itu menghilang ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, Raja Abadi 7 transformasi mengeluarkan teriakan melengking dan mengerikan. Tubuhnya terus berputar di udara dan gas abu-abu terus keluar dari tubuhnya. Jeritan memilukan itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum berhenti. Orang bisa melihat bahwa penampilan Raja Abadi 7 transformasi telah berubah drastis. Seluruh tubuhnya layu seperti pohon tua, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Bahkan pupil matanya pun berwarna abu-abu. Sambil meraung, ia menerkam ke arah Kaisar Cahaya dan 5 Raja Abadi. Sungguh bayangan abu-abu yang sombong. Dalam waktu sesingkat itu, seorang Raja Abadi dengan 7 transformasi telah sepenuhnya berasimilasi. Lu Ming diam-diam terkejut. Bayangan kelabu ini tampak lebih kuat daripada bayangan-bayangan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ini yang terjadi. Kaisar Cahaya dan 5 Raja Abadi semuanya sedikit tercengang. Jelas, mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Pada saat linglung ini, 7 transformasi Immortal King yang dirasuki telah tiba. Cakar tajamnya terus-menerus menyerang, memenuhi langit dengan bayangan cakar, menyelimuti Light Emperor dan 5 Immortal King lainnya. Asyik, Kaisar Ming mengayunkan tombaknya dan menangkis beberapa bayangan cakar. Ia segera mundur dan meninggalkan medan perang. 5 Raja Surgawi mulai bertarung melawan mereka yang kerasukan. Dia tidak bisa diselamatkan. Dia benar-benar gila. Bunuh saja dia. Salah satu dari mereka berteriak. Tidak, kakeknya adalah setengah alam semesta. Jika kita membunuhnya seperti ini, itu mungkin akan membuat Kaisar tidak puas. Dia hanya kerasukan, jadi dia mungkin tidak sepenuhnya putus asa. Mereka harus menekannya terlebih dahulu dan kemudian memaksa bayangan abu-abu keluar. 8 transformasi Raja Abadi dari Kosmos Agung Nirvana memanggil. Orang yang dirasuki itu merupakan seorang pakar kosmos besar Minghe, dan kakeknya merupakan seorang kaisar kosmos besar Minghe. Alam semesta agung Nirvana harus menyatukan alam semesta agung lainnya untuk melawan kubur reruntuhan yang kacau. Mereka tidak berani menyinggung alam semesta agung tingkat atas lainnya. Kalau dia membunuh orang yang dirasuki itu sekarang, dia mungkin akan menyinggung kosmos besar sungai dunia bawah, yang mana kosmos besar Nirvana tidak ingin melihatnya. Yang lain hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga untuk mencoba menekan orang yang kerasukan. Untuk sementara waktu, pertempuran antara kedua belah pihak sulit untuk dipastikan. Bayangan abu-abu telah muncul. Pelepasan alam semesta setengah langkah tidak dapat diabaikan. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Sosoknya bagaikan kilat saat ia menyerang singa berkepala elang. Namun, saat Lu Ming bergerak, Kaisar Ming juga bergerak. Keduanya menerkam ke arah target mereka hampir bersamaan dan bertemu di udara. Hampir bersamaan, mereka berdua bergerak. Mereka saling menyerang. Kaisar Ming menggunakan kitab suci tombak Kaisar Ming,
sementara Luming menggunakan kitab suci tombak tetesan darah. Kedua cahaya tombak itu seperti dua naga surgawi, saling beradu di udara dan bertukar lusinan jurus dalam sekejap. Luming tidak berani ceroboh dalam menghadapi Raja Abadi Delapan Perubahan seperti Kaisar Ming. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam serangan pertama. Trinitas diaktifkan secara ekstrim. Daging, darah, dan jiwanya yang abadi menyatu untuk meletus dengan kekuatan tempur terkuatnya. Setelah puluhan gerakan, mereka berdua mundur pada saat yang sama. Luming merasakan lengannya mati rasa dan telapak tangan yang memegang tombak sedikit bergetar. Kaisar Ming terlalu kuat. Terlebih lagi, wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih tinggi dari Luming. Namun, Kaisar Ming bahkan lebih terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Raja Abadi dengan 7 transformasi yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, mampu bertukar beberapa lusin jurus dengannya. Mengapa dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Saya ingin melihat sampai di mana batas kemampuanmu. Kaisar Ming menyerang Luming lagi dengan pedang tempur di tangan kirinya. Tentu saja, itu juga merupakan senjata abadi. Dengan pedang di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya, ia menggunakan dua teknik abadi yang berbeda dan mengerikan untuk menyerang Luming pada saat yang sama. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Luming mengayunkan tombaknya yang meneteskan darah dan menggunakan kitab suci tombak yang membekukan darah untuk menangkis serangan itu. Namun, dia tidak sebanding dengannya. Dulu ketika mereka berada di alam abadi sejati, Kaisar Ming telah menekan tingkat kultivasinya dan melawan Luming di tingkat yang sama. Meskipun Luming menang pada akhirnya, itu bukanlah kemenangan yang mudah. Sekarang wilayah kekuasaan Kaisar Ming berada satu tingkat lebih tinggi, keuntungannya memang terlalu besar. Akan tetapi, Luming bukan lagi Luming yang memiliki keabadian sejati. Pada saat ini, masing-masing tubuhnya telah menyatu dengan 2400 Chaos Ultimachi. Setelah menyatukan 3 tubuh, ia telah menyatukan 7200 Chaos Ultimachi, yang jauh lebih banyak daripada jumlah Ultimachi yang disatukan oleh makhluk-makhluk dengan level yang sama, bahkan lebih banyak daripada 9 transformasi Immortal King. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan level kultivasi Luming, kesenjangan antara jumlah makna mendalam yang dimilikinya dan yang lainnya akan meningkat. Secara alami, kesenjangan antara kemampuan mereka juga akan meningkat. Oleh karena itu, Luming, yang merupakan Raja Abadi 7 transformasi, lebih kuat daripada seorang abadi sejati ketika bertarung dengan seseorang yang levelnya sama. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasi Kaisar Ming lebih tinggi, Luming tidak jauh lebih lemah darinya. Namun, karena statusnya, Luming tidak dapat menggunakan beberapa tekniknya, seperti Kitab Suci Pedang Suanyuan dan Kitab Suci Tombak Kaisar Ming. Lagi pula, teknik tombak pembekuan darah bukanlah teknik abadi tingkat atas. Namun ada satu hal yang dapat ia gunakan, yaitu kitab suci pedang teratai hijau. Saat bertarung dengan dunia bawah, Luming belum memperoleh kitab suci pedang teratai hijau, jadi pihak lain tidak akan mengenalinya. Dengan satu pikiran, diagram dao yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar. Di kehampaan, bunga teratai hijau muncul dari udara tipis dan bergegas menuju Kaisar Ming. Setiap bunga teratai hijau adalah bentuk ki pedang yang paling murni. Ki pedang yang tak terbatas melesat ke arah Kaisar Ming. Luming segera membalikkan keadaan dan memblokir serangan Kaisar Ming. Kata, Bab 5600 Sukses. Sungai Surgawi Bulan yang Terlupakan. Kemudian, Luming melancarkan jurus pamungkas Sungai Kelupaan Kosmos Agung. Sebuah sungai muncul dari udara tipis di kehampaan. Ombaknya melonjak dan menyerbu ke arah Kaisar Ming. Di atas sungai, ada bulan yang terang benderang. Cahaya bulan tersebar, itu juga merupakan gerakan mematikan. Di bawah sinar bulan, ada sebuah perahu kecil di sungai. Tampak ada sosok wanita di atas perahu itu, tetapi sangat kabur dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Wanita itu sedang mendayung perahu, dan pada saat yang sama, terdengar suara nyanyian santai. Lagu ini adalah serangan jiwa yang dapat sangat memengaruhi jiwa abadi lawan. Meskipun kendalinya atas sungai surgawi bulan yang terlupakan tidak begitu mendalam, namun sungai itu tetap menampilkan kekuatan yang mengerikan dengan dukungan energi abadi yang dahsyat. Bulan yang terlupakan, sungai surgawi, sungai kelupaan, kosmos yang agung. Kamu berasal dari sungai kelupaan, kosmos yang agung. Ekspresi Kaisar Cahaya berubah, dan jiwanya yang abadi bersinar, menghalangi serangan jiwa abadi.
Bagaimanapun, dia adalah salah satu alam semesta setengah langkah yang paling kuat dan telah menguasai terlalu banyak teknik. Dia juga ahli dalam pertahanan jiwa abadi dan teknik serangan abadi. Lu Ming tidak menjawab. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia telah bertukar puluhan jurus dengan Kaisar Ming. Saat mereka berdua bertarung, mereka juga mendekati singa berkepala elang raksasa. Saat ini, mereka tidak jauh dari singa berkepala elang raksasa. Minggir, teriaknya. Sebuah pisau kristal tiba-tiba muncul di tangan kiri Lu Ming dan dia hendak melemparkannya ke Kaisar Ming. Indra spiritual Kaisar Ming tajam dan dia sangat peka terhadap bahaya. Dia bisa merasakan bahwa pisau kristal di tangan Lu Ming sangat berbahaya sekaligus. Mencari keberuntungan dan menghindari bencana, dia secara naluriah mundur. Lu Ming tidak membuang pisau kristal itu. Dia tidak bisa menyia-nyiakan pisau kristal terakhir dengan mudah. Dia hanya mengeluarkannya untuk menakut-nakuti Kaisar Ming. Mundurnya Kaisar Ming berarti Lu Ming telah mencapai tujuannya. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju binatang buas berkepala elang, mendekati binatang buas itu. Ia baru saja akan menggunakan kekuatan surgawinya untuk membentuk tangan besar untuk menahan binatang buas itu. Namun, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat, membuat jantungnya berdetak cepat. Sumber krisis adalah binatang raksasa berkepala elang dan berbadan singa. Lu Ming mundur dengan cepat tanpa berpikir. Saat Lu Ming mundur, bayangan abu-abu keluar dari raksasa berkepala elang dan bertubuh singa dan menerkam Lu Ming. Jika reaksi Lu Ming sedikit lebih lambat, dia akan terkena bayangan abu-abu itu. Ada lebih dari satu bayangan abu-abu yang tersembunyi di tubuh singa berkepala elang. Bayangan abu-abu itu bergerak sangat cepat. Seperti hantu, ia dengan cepat mendekati Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya yang panjang dan kilauan tombak itu seberat gunung. Ki yang kuat membuat bayangan abu-abu itu terbang. Melihat bahwa bayangan abu-abu itu tidak dapat mengenai Lu Ming, bayangan abu-abu itu mengubah bentuknya dan menerkam Kaisar Ming di sisi lain. Kaisar Cahaya hanya bisa menghindar dan menyerang bayangan abu-abu itu dengan teknik abadi secara bersamaan. Akan tetapi, bayangan abu-abu itu hanya terpental tanpa kerusakan apapun. Lu Ming dapat mengetahui bahwa bayangan abu-abu ini memang lebih kuat dan sulit dihancurkan daripada bayangan pertama yang ditemuinya. Saya tidak percaya akan ada lagi bayangan kelabu di bangkai binatang raksasa ini. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengambil kesempatan untuk terbang dan mendekati binatang buas berkepala elang itu lagi, ingin mengambil kulitnya yang telah berganti. Namun, ketika bayangan abu-abu itu melihat Lu Ming, ia menerkamnya dan menghalanginya. Di sisi lain, Kaisar Ming ingin merebut jasad itu, tetapi bayangan abu-abu itu hanya melintas dan muncul di dekat jasad itu untuk menghentikan Kaisar Ming. Sahabat abadi, kamu datang dari sungai kelupaan kosmos yang agung dan kita berada di pihak yang sama. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mengatasi bayangan abu-abu ini terlebih dahulu sebelum kita berjuang untuk melepaskannya? Suara Kaisar Ming terngiang di telinga Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. Keduanya menerkam bayangan abu-abu itu pada saat yang sama, dan segala macam serangan dilancarkan ke arah bayangan abu-abu itu. Meskipun kekuatan hidup bayangan abu-abu itu sangat kuat dan sangat sulit dibunuh, itu bukan berarti mustahil. Selama serangannya cukup kuat, bayangan abu-abu itu masih bisa dilenyapkan. Terlebih lagi, Lu Ming, yang berada di Trinitas, lebih berbahaya bagi bayangan abu-abu itu. Setelah serangkaian serangan yang hebat, tubuh bayangan abu-abu itu meredup, dan auranya pun melemah. Tiba-tiba, bayangan abu-abu itu menjerit melengking dan mundur dengan cepat. Kemudian, ia melesat ke satu arah tanpa menoleh ke belakang dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dia benar-benar lolos begitu saja. Saat bayangan abu-abu itu menghilang, pisau kristal itu muncul lagi di tangan Lu Ming. Ujung pisau itu diarahkan ke Kaisar Ming. Kaisar Cahaya mengerutkan kening, jelas sangat tertekan. Dia tahu bahwa Lu Ming mungkin akan membuatnya takut, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan pisau kristal itu sangat mengerikan dan dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Sekalipun dia masih punya kartu truf, sekalipun dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia tetap akan terluka. Tidak baik terluka di tempat seperti itu. Oleh karena itu, hampir tanpa disadari, Kaisar Ming mundur lagi. Lu Ming mengambil kesempatan untuk bergerak maju dan mengulurkan tangannya ke udara.
Sebuah tangan besar yang dipadatkan oleh energi surgawi meraih yang terlepas. Kali ini, tidak ada bayangan abu-abu di mayat singa berkepala elang. Lu Ming meraih kulit yang terkelupas di tangannya. Itu adalah tulang rusuk yang mengandung energi yang mengerikan. Lu Ming terkejut oleh energi itu. Seolah-olah dia sedang memegang alam semesta setengah langkah yang hidup di tangannya. Lu Ming segera mengeluarkan kotak besi dan mengemasnya, lalu menyimpannya di kota abadi tertinggi. Dan EBSCP, mengaum. Pada saat ini, Raja Surgawi yang memiliki 7 transformasi meraung dan berhenti menyerang 5 Raja Surgawi. Sebaliknya, ia mundur dengan cepat dan bergegas ke kejauhan, menghilang ke dalam kehampaan yang gelap. Arah terbangnya sama dengan arah pelarian bayangan abu-abu itu. Mereka sebenarnya terbang ke arah yang sama. Apakah ada informasi khusus? Lu Ming punya pikiran. Setelah orang yang kerasukan itu terbang, kelima Raja Surgawi itu tidak mengejarnya. Sebaliknya, mereka mengepung Lu Ming dalam sekejap. Jelaslah, mereka mengincar kulit terkelupas di tangan Lu Ming. Namun, mereka tidak segera bertindak. Mereka telah melihat pertempuran antara Lu Ming dan Permaisuri Ming dengan sangat jelas. Mereka yang mampu melawan Kaisar Ming sangat kuat. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa menang. Selain itu, Kaisar Ming mengawasi mereka dari samping, jadi mereka tidak berani menyerang dengan segera. Akan tetapi, mereka tidak rela melepaskannya. Kami adalah orang-orang yang pertama kali menemukan kerontokan rambut. Jika Anda ingin menyimpan kerontokan rambut untuk diri sendiri, maka Anda terlalu besar. 8 transformasi Raja Abadi dari Kosmos Agung Nirvana berkata dengan dingin. Oh, kalau begitu apa yang kalian inginkan? Lu Ming menjawab dengan santai. Bagi rata, 8 transformasi, kata Raja Abadi dari alam semesta paramita. Ia menatap Kaisar Ming dan berkata, Kaisar Ming, kami akan membagi sisa-sisanya secara merata di antara kami bertiga. Bagaimana menurutmu? Orang ini sangat pintar. Dia tidak ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi mengatakan dia ingin membaginya secara merata. Hal ini karena dia tahu betul bahwa jelas mustahil bagi mereka untuk menanggung risiko dari Lu Ming dan Kaisar Ming sendirian. Lu Ming dan Permaisuri Ming tidak mengizinkannya. Akan tetapi, dengan mengatakan bahwa mereka akan membagi hasil jarahan secara rata, mereka akan menarik Kaisar Ming ke kubu mereka untuk berurusan dengan Lu Ming bersama-sama. Kaisar Ming tidak berkomentar dan tidak membalas. Ada senyum tipis di wajah Lu Ming. Dia mengalihkan pandangannya ke 5 orang itu dan matanya tertuju pada seorang pria kekar. Pria kekar ini terluka. Rupanya, dia telah dilukai oleh Raja Abadi 7 transformasi yang telah merasuki tubuhnya. Lukanya mengeluarkan kabut abu-abu. Bab 5601, Dewa Naga Tingkat Alam Semesta. Sebaiknya kau menjauh dari temanmu yang terluka. Sejauh yang kutahu, begitu kau terluka oleh orang yang kerasukan, gas abu-abu itu akan masuk ke tubuhmu dan kau akan terinfeksi dan berasimilasi, menjadi seperti orang yang kerasukan. Kata Lu Ming. Raut wajah kelima Raja Langit itu tiba-tiba berubah, terutama si laki-laki kekar yang terluka, raut wajahnya semakin jelek. Dia mencoba untuk menciptakan perpecahan di antara kita. Pria kekar itu berkata dengan cemas. Benar, dia mencoba memecah belah kita dan melemahkan kekuatan kita. Jangan percaya padanya. 8 transformasi Raja Abadi dari alam semesta paramita berkata. Aku tidak peduli kau percaya padaku atau tidak, ayo bertarung jika kau mau. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan auranya meningkat tajam. Dia masih memiliki noda darah sebagai kartu trufnya, jadi jika dia benar-benar harus mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, apa yang perlu ditakutkan? Meskipun begitu, kelima Raja Surgawi masih terpengaruh oleh kata-kata Lu Ming. Keempat Raja Surgawi yang tidak terluka itu diam-diam menjauh dari lelaki kekar yang terluka itu, sedikit kewaspadaan terlihat di mata mereka. Kalian, pria kekar itu tampak marah, tetapi saat ini, ada sedikit rasa sakit di wajahnya, dan keempat Raja Surgawi lainnya juga tampak terkejut. Mereka melihat tubuh dan wajah lelaki kekar yang terluka itu berubah menjadi abu-abu. Sosoknya yang kuat dan kekar juga cepat mengerut seolah-olah semua air di tubuhnya telah tersedot keluar. Mengaum. Lalu, lelaki kekar itu meraung dan menerkam keempat Raja Surgawi lainnya seolah-olah dia sudah gila. Untungnya, keempat Raja Surgawi sudah siap. Melihat hal ini, mereka segera mundur dan menghindari serangan pihak lain, sehingga mereka tidak terluka. Dan EBSCP, mengaum.
Pria kekar yang terinfeksi itu meraung beberapa kali dan tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berbalik dan berlari ke arah yang sama dengan dua orang sebelumnya. Mereka semua berada di arah yang sama. Hal ini membuat Lu Ming penasaran. Apa yang ada di arah itu? Bayangan abu-abu dan orang yang terinfeksi terbang ke arah itu. Rekan Taois, gudang itu milikmu. Kaisar Ming tiba-tiba berkata kepada Lu Ming sebelum dia melangkah ke udara dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia sebenarnya tidak berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Tidak diketahui apakah itu karena dia takut pada Lu Ming atau karena alasan lain. Dalam sekejap mata, Kaisar Cahaya telah menghilang tanpa jejak. Keempat Raja Surgawi yang tersisa saling memandang. Mereka tidak ingin menyerahkan jasad Kaisar, tetapi Lu Ming terlalu kuat. Bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka mungkin tidak sebanding dengan Lu Ming, apalagi merebut jasadnya. Ayo pergi ke tempat lain. Pada akhirnya, keempat Raja Surgawi itu menggertakkan gigi dan pergi satu demi satu, berencana mencari peluang di tempat lain agar tidak membuang-buang waktu. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa. Tatapan mata Lu Ming menyapu bangkai binatang raksasa berkepala elang dan bertubuh singa itu. Ia menyadari bahwa setelah kulitnya diambil, bangkai binatang raksasa itu juga membusuk dengan cepat dan berubah menjadi debu. Apa yang ada di arah itu? Tatapan mata Lu Ming tertuju pada arah di mana bayangan abu-abu dan orang yang terinfeksi telah pergi dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Pasti ada alasan mengapa ketiga bayangan abu-abu dan yang terinfeksi semuanya terbang ke arah yang sama. Namun, alam semesta terlalu besar dan ada sejumlah besar pecahan benua yang mengambang di kehampaan. Mereka sangat menghalangi penglihatannya dan Lu Ming tidak dapat melihat sejauh itu. Setelah merenung sejenak, Lu Ming melangkah maju dan meninggalkan tempat itu. Selanjutnya, ia mencari 50 hingga 60 fragmen lainnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk terbang ke arah bayangan abu-abu. Tidak lama kemudian, Lu Ming melintasi ribuan pecahan benua dan tiba di pusat alam semesta yang tidak diketahui. Di tengahnya, ada pecahan benua yang sangat besar. Itu lebih besar dari pecahan manapun yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Di tengah-tengah pecahan itu terdapat jajaran gunung yang sangat besar. Tidak, itu bukan pegunungan. Lu Ming mendekat untuk melihat dan terkejut. Hatinya bergejolak. Itu jelas naga surgawi. Naga surgawi yang besar, panjangnya puluhan miliar mil, tergeletak di tanah. Dari kejauhan, ia tampak seperti pegunungan yang besar. Itu bukan naga surgawi yang hidup, melainkan yang sudah mati. Tubuhnya hampir membatu. Ada 9 cakar naga di perutnya dan cakar-cakar itu tampak sangat nyata. Itu tidak hanya seperti itu benar-benar sama. Di lautan semesta, ada makhluk yang tampak mirip dengan naga yang saleh. Namun, mereka hanya mirip. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang masih bisa melihat perbedaannya. Akan tetapi, naga ini tidak berbeda dengan naga surgawi yang sesungguhnya. Lu Ming terkejut karena ada mayat naga surgawi yang sangat besar di alam semesta tak dikenal yang melayang dari kekacauan tak dikenal yang jauh. Pada saat yang sama, Lu Ming merasakan ada 3 bola cahaya di mayat naga suci itu. 1 di kepala, 1 di pinggang, dan 1 di ekor. Ketiga bola cahaya itu masing-masing bersinar terang. Fluktuasi energi yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Tidak terduga dan seluas jurang. Gudang. Ada 3 serpihan pada mayat naga surgawi. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh masing-masing serpihan jauh melebihi serpihan yang ditinggalkan oleh alam semesta setengah langkah yang diperoleh Lu Ming sebelumnya. Kuncinya adalah tidak hanya sedikit, tetapi lebih dari 10 kali. Napas Lu Ming menjadi berat. Jantungnya berdebar kencang dan matanya terasa panas. Sebuah kata muncul di pikiran Lu Ming. Mutu semesta. Sebuah gudang yang ditinggalkan oleh kelas semesta. Memang ada pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta di kosmos besar yang tidak diketahui ini. Namun, dia telah meninggalkan 3 tubuh. Ini adalah harta karun yang tak ternilai, dan nilainya tidak dapat diukur. Jauh lebih berharga daripada sloh setengah tingkat alam semesta. Sejak zaman dahulu kala, belum pernah terjadi metamorfosis tingkat alam semesta di lautan alam semesta. Berapa tingkatan semesta yang ada di samudra semesta? Yang diketahui hanyalah ras langit biru dan ras langit kuning, masing-masing hanya 3 ras. Dia belum pernah mendengar ada ahli bela diri tingkat alam semesta di kosmos besar lain atau ras lain.
Beberapa tingkatan alam semesta dari ras langit tidak pernah jatuh, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan tubuh mereka? Namun, ada 3 mayat di sini. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya, bahkan orang-orang kelas atas pun akan iri padanya. Banyak orang telah berkumpul di sekitar pecahan itu. Mereka semua adalah ahli raja abadi dari kosmos besar dunia bawah. Tanpa kecuali, semua mata mereka merah saat mereka menatap ketiga mayat itu. Panas macam itu, keserakahan macam itu, tak terlukiskan. Akankah bulu yang ditinggalkan oleh tingkat alam semesta membantunya menerobos ke tingkat alam semesta jika ia mendapatkannya? Sekalipun dia tidak bisa, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam semesta setengah langkah. Begitu dia mendapatkannya, dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Namun, tidak ada seorang pun yang bergerak untuk memperjuangkan gudang tersebut karena ada banyak bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi di bawah kaki Dewa Naga. Ada sekitar 60 bayangan abu-abu dan orang yang terinfeksi. Bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi ini semuanya sangat kuat. Setelah dikelilingi oleh begitu banyak bayangan abu-abu dan orang-orang yang terinfeksi, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan terluka? Begitu mereka terluka, mereka akan terus terinfeksi. Karena mereka melihat 9 transformasi Raja Abadi di antara sekelompok orang yang terinfeksi. 9 transformasi Raja Abadi, yang terkenal di dunia bawah, telah menjadi salah satu yang terinfeksi. Kulitnya telah mengering dan berubah menjadi abu-abu. Dia telah menjadi gila.